Halo generasi matahari, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kabel yang biasanya digunakan dalam suatu rangkaian sistem PLTS atap. Nah, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama yang mau saya bahas adalah kabel AC atau kabel alternate current, khusus untuk arus alternate current. Kabel ini kabel yang digunakan dari inverter untuk disambungkan ke jaringan listrik di rumah. Nah, untuk spesifikasinya, kabel yang biasa kami gunakan ini adalah kabel ukuran 3 x 4 mm. 3-nya itu jumlah kabel di dalamnya, 4 mm itu ketebalan masing-masing kabelnya. Nah, di sini itu ada 3 jenis kabel. Kalau teman-teman yang belum tahu, di sini ada netral, ada ground, ada resistance juga. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kabel DC atau kabel khusus untuk arus direct current. Nah, untuk spesifikasinya ini yang kita pakai adalah kabel DC dengan ukuran 1 x 4 mm. Nah, kalau sistem PLTS-nya kapasitasnya besar, kapasitas produksinya besar di atas 10.000, mungkin seperti 40.000 watt peak atau 20.000 watt peak, itu kita akan naikkan speknya dari yang 1,4 1 x 4 kita naikkan jadi 1 x 6, itu untuk fitur keamanannya. Nah, ini nggak seperti kabel AC yang kalau tadi kabel AC bener, yang tadi itu kan udah ada kabel groundingnya. Nah, kalau ini kan dia hanya kabel DC-nya aja, nggak ada kabel groundingnya. Makanya kita biasanya tambahkan kabel grounding. Nih, kabel grounding ini fungsinya untuk apa sih? Kabel grounding ini adalah fitur keselamatan dalam sistem PLTS atap. Jadi kalau misalnya ada arus yang bocor, ada electricity yang bocor, itu nanti akan diarahkan ke bumi dengan menggunakan kabel grounding ini. Jadi menghindari terjadinya kebakaran gara-gara arus pendek gitu. Nah, kabel yang terakhir khusus untuk pengguna sistem PLTS on-off grid atau hybrid atau sistem-sistem PLTS yang menggunakan baterai. Nah, ini biasanya kami sebut ini kabel jumper. Kabel jumper ini biasanya ada 2, ada yang warna merah, ada yang warna putih, biasa, positif negatif. Ini fungsinya untuk menghubungkan baterai, dari baterai ke baterai, kita buat rangkaian baterai, dan juga dari baterai ke inverter, atau juga sebaliknya, inverter ke baterai. Nah, ini yang menyambungkan baterai dengan sistem PLTS atapnya. Nah, jadi itu semua jenis-jenis kabel yang kita pakai untuk suatu sistem PLTS atap, baik yang on-grid, off-grid, maupun yang hybrid. Nah, kalau buat teman-teman generasi matahari yang masih mau nanya-nanya nih tentang kabel atau mungkin teknis-teknis lainnya, tulis aja pertanyaannya di kolom komentar di bawah ya. Thank you!